Nah, ini memang harus diingat bahwa kedatangan Yesus di kalangan orang Yahudi ini adalah sebagai bagian dari menggenapi nubuatan yang tercatat dalam Perjanjian Lama. Sebab Perjanjian Lama sampaikan Mesias yang datang itu lahirnya adalah dari keturunan Daud, keturunan Yehuda. Oke teman-teman, selamat sore dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan beberapa hari yang lalu saya dapat satu video terkait dengan Pak Ustadz Yahya Waloni. Dan dari semua video yang saya bahas, baru kali ini saya melihat Pak Yahya Waloni ini ketika berceramah, apalagi ini ada hubungannya dengan iman Kristen, beliau menyampaikannya dengan cara yang lebih kalem. Dan oleh sebab itu, seperti biasa, sebelum kita berkomentar lebih lanjut, mari sama-sama kita simak apa yang disampaikannya dalam cuplikan video berikut ini. Yang dituhankan oleh orang Kristen bukan Nabi Isa. Yang dituhankan oleh orang Kristen adalah Yesus Kristus. Nabi Isa adalah nabinya umat Islam. Atau anggaplah Isa adalah Yesus, Yesus adalah Isa. Anggaplah, tidak? Isa adalah Yesus, Yesus adalah Isa. Dalam dua kitab, baik Al-Quran maupun Bible Kristen, sama-sama akan mengakui bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Isa itu bukan Tuhan, Isa itu adalah Nabi. Dari dalam perspektif dua kitab. Karena di dalam beberapa kutipan ayat Bible Kristen, Yesus berkata, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari Bani Israel." Berarti dia diutus bukan sebagai Tuhan, dia diutus sebagai Nabi. Dalam perspektif Islam, wa itzqala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulillahi ilaikum musaddiqan lima. Kata Nabi Isa, saya adalah hamba Allah yang diutus di tengah-tengah kalian, tengah-tengah kamu. Sama enggak perspektifnya dengan Bible? Sama. Lalu di mana kira-kira konsep teori ketuhanan yang melekat pada diri Yesus Kristus? Konsepnya itu ada pada 12 kitab. Ada 14 kitab yang dibuat oleh Paul. Dari kitab Korintus sampai dengan kitab Timotius. Nah teman-teman, itulah cuplikan videonya. Tadi beliau juga menyampaikan bahwa Isa dan Yesus itu adalah pribadi yang berbeda atau tidak sama. Dan saya setuju dengan hal itu, sebab bagi saya secara pribadi, Isa yang tercatat dalam Al-Quran dengan Yesus yang tercatat dalam Alkitab itu adalah pribadi yang tidak sama atau berbeda. Kemudian tadi Pak Yahya Waloni ini membuat sebuah pengandaian, anggaplah Yesus dan Isa itu adalah pribadi yang sama. Maka kalau dilihat dari perspektif Al-Quran dan juga Alkitab, Yesus atau Isa ini adalah seorang nabi. Nah teman-teman, ini yang perlu kita koreksi ya. Perlu diketahui bahwa bagi saya secara pribadi, kalau misalnya dalam keyakinan mereka melihat bahwa Isa ini adalah nabi, ya silakan saja. Tetapi kalau berdasarkan perspektif iman Kristen berbasiskan pada Alkitab, Yesus yang tercatat di dalam Alkitab adalah Allah yang menjadi manusia. Nah karena itu teman-teman, tadi kan Pak Yahya Waloni mengemukakan bahwa kapan konsep ketuhanan yang melekat pada diri Yesus Kristus ini dimulai. Tadi katanya kan sebagaimana sudah disampaikan adalah di dalam surat-suratnya Paulus. Di dalam kitab-kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus tadi sudah disebutkan jumlahnya adalah 14 kitab. Nah teman-teman, ini argumentasi yang tidak tepat, sebab di dalam kitab Lukas, di dalam kitab Yohanes atau dalam kitab-kitab Injil sudah dicatat mengenai Yesus adalah Allah yang sejati dan ia menjadi manusia. Salah satu ayatnya adalah
Lukas pasal 2 ayat yang ke-11, hari ini telah lahir bagimu Sang Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan berita ini disampaikan oleh para malaikat kepada para gembala yang ada di padang pada saat itu. Jadi teman-teman bisa mengeceknya Lukas pasal 2 ayat yang ke-11. Kemudian di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang pertama. Mungkin teman-teman semua sudah hafal ya. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lalu di dalam ayatnya yang ke-14 dicatat bahwa firman yang adalah Allah, sebagaimana tercatat dalam Yohanes pasal 1 ayatnya yang pertama itu, menjadi manusia. Jadi sangat jelas bahwa Yesus itu pada mulanya adalah Allah yang menjadi manusia. Itu saja, selesai. Nah, memang di dalam kitab-kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus, tentu saja juga ada penjelasan mengenai ketuhanan Yesus. Tetapi yang perlu kita koreksi bahwa hal itu semata-mata tidak hanya terdapat dalam kitab-kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus, yaitu 14 kitab di dalam Perjanjian Baru. Bukan hanya di situ saja, Pak Yahya Waloni. Dan kemudian teman-teman, ini perlu saya jelaskan ya, mengenai mengapa Yesus di dalam Alkitab kita itu juga mendapat atau diberi gelar Nabi. Karena Dialah yang menyampaikan apa yang Bapa Surgawi kehendaki. Dialah yang menyatakan kehendak Bapa Surgawi. Itu teman-teman. Ya, itu hanya salah satu gelar yang ada pada Yesus sebenarnya. Jadi kalau teman-teman membaca dalam kitab-kitab Injil, ya, teman-teman akan menemukan bahwa Yesus berkata, aku menyampaikan apa yang Bapa kehendaki. Nah, itulah sebabnya kemudian ia mendapat gelar seorang nabi. Karena nabi dalam Perjanjian Lama bagi orang Yahudi itu adalah penyambung lidah Allah. Artinya satu pribadi yang dikhususkan, yang mana melaluinya Allah menyampaikan pesan kepada bangsa Israel. Itu. Jadi oleh sebab itu Pak Yahya Waloni, bagi saya secara pribadi sih, kalau Anda memahami bahwa di dalam agama Anda yang sekarang Isa itu adalah seorang nabi saja, ya sah saja seperti itu. Karena bagi saya pun Isa dan Yesus ini tidak sama. Itu ya teman-teman. Dan kemudian teman-teman mengenai penjelasan dari Pak Yahya Waloni tadi tentang Yesus yang diutus di tengah-tengah bangsa Israel, dan dari situ beliau menyampaikan bahwa dia diutus dalam statusnya sebagai nabi. Ini juga kurang tepat ya, harus ditambahkan lagi penjelasannya bahwa berdasarkan pernyataan Injil sendiri, Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16, Yesus diutus ke dalam dunia ini dalam statusnya sebagai anak. Nah teman-teman, mengenai pembahasan tentang istilah anak ini sudah pernah saya bahas. Oleh sebab itulah, agar semua orang mengenal tentang pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, ia memilih 12 murid. Nanti sisa 11 karena Yudas berhenti di tengah jalan. Nah kemudian setelah itu dipilih lagi lah Rasul Paulus, yang mana dipilih secara khusus oleh Tuhan sendiri untuk mengabarkan Injil tidak hanya untuk kalangan orang Yahudi, tetapi terutama kepada non-Yahudi. Nah makanya dari satu daerah ke daerah yang lain Paulus memberitakan Injil, dan pada akhirnya pelan-pelan, tahap demi tahap, hari demi hari, berganti tahun, semakin banyak orang yang mendengar Injil dan tidak lagi terbatas kepada orang Yahudi saja.